Hola Sobat Koboi, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Jangan buang air kecil sembarangan di kuburan. Nanti ya, pernah dengar hal seperti itu? Meskipun zaman berubah dan teknologi semakin berkembang pesat, nyatanya komunikasi dan hidup manusia tidak lepas-lepasnya dari persebaran mitos dan tahayul nenek moyang. Dengar menakutkan, hal-hal tersebut pada dasarnya mengajarkan moral dan tata perilaku yang benar dengan dasar ketakutan. Saat mendengar hal ini, kita yang sudah terbiasa dengan teknologi mungkin berpikir, hanya tahayul belaka. Namun pertanyaan sebenarnya, apakah betul hanya tahayul? Sepanjang sejarah, banyak kutukan yang dikatakan akan terjadi jika hal-hal rahasia di bumi diusik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penasaran? Inilah 6 kutukan terkenal yang sempat menghantui masyarakat zaman dulu hingga sekarang. Let's check this out. Tonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. 1. Makam Fir'aun Tutankhamun. Siapa yang tidak pernah dengar kutukan mumi Mesir kuno? Siapa yang berani mengusik mumi Fir'aun Mesir kuno? Siap-siap terkena tulah. Kira-kira itulah yang dipercaya masyarakat Britania Raya pada 1923 pada Februari 1928. Sebuah tim arkeolog Britania Raya dipimpin oleh Howard Carter berhasil membongkar makam Fir'aun Tutankhamun. Fir'aun Mesir kuno di abad ke-14 sebelum Masehi ini, namun salah satu anggotanya, Gus Herbert, Lord Carnarvon, tinggal di Kairo, Mesir karena infeksi bakteri. Ya, sejak saat itu berita mengenai kutukan Fir'aun Tut santer digaungkan di Eropa dan Amerika. Namun penelitian pada 2002 yang dimuat dalam British Medical Journal, The Mummy Corps, membantah adanya kutukan mumi Mesir kuno. Carter sendiri wafat di usia 64 tahun, 15 tahun setelah penggalian. Jadi mitos belaka demi menjual berita hangat. 2. Kutukan Raja Polandia, Kazimierz. Lewat izin Kardinal Karol Wojtyła mendiang Paus Yohanes Paulus II, sebuah tim arkeolog mencoba membongkar makam Raja Polandia ini, yaitu Kazimierz Jagiellon 1427 sampai 1492 di Krakow pada 1973. Anggota tim arkeolog tersebut satu persatu wafat, hingga tinggal 2 saja, Dr. Boslaw Smith dan Dr. Edward Roski. Mereka pun sempat sakit-sakitan selama 5 tahun setelah membongkar mayat tersebut. Tentu saja kejadian tersebut membuat media kembali mengumandangkan mitos kutukan makam. Namun, setelah dilakukan penelitian mendalam, Smith menemukan jejak 3 spesies jamur pada peti Raja Kazimierz, yaitu Aspergillus flavus, Penicillium rubrum, dan Penicillium rugulusum. Jamur-jamur ini memproduksi racun aflatoksin yang amat berbahaya jika terhirup ke paru-paru. Bisa dijelaskan secara sains apakah masih tergolong kutukan? 3. Kutukan Intan Hope. Pada tahun 1666, seorang pengrajin perhiasan asal Prancis, Jean-Baptiste Tavernier, membeli sebongkah intan dari Andhra Pradesh, India. Batu intan tersebut kemudian dibawa ke Paris dan diperkenalkan sebagai Tavernier Blue dan dijual ke Raja Louis pada 1668. Sempat hilang akibat revolusi Prancis, intan tersebut kemudian muncul dalam koleksi perhiasan pada 1839. Ya, seorang bankir Belanda bernama Henry Philip Hope, sehingga namanya pun dipakai untuk intan tersebut. Namun Hope wafat di tahun yang sama. Sejak saat itu kabar tak mengenakan melingkupi Intan Hope dan pemakainya. Usut punya usut, ternyata kabar hoax kutukan Intan Hope dimulai oleh penjual perhiasan Prancis, yaitu Pierre Cartier pada 1911. Untuk menjual Intan Hope pada Evelyn Wells Michelin, pemilik tambang sekaligus pemilik terakhir Intan Hope kemudian disimpan oleh Museum Nasional Sejarah Alam Amerika Serikat di bawah naungan Smithsonian hingga saat ini. 4. Kutukan Indian tipe Chanoy. Pada 1811, Presiden Amerika Serikat ke-9 yaitu William Henry Harrison berhasil mengalahkan konfederasi Shawnee, penduduk di asli Amerika Serikat, yang dipimpin Tecumseh lewat pertempuran tipe Chanoy di India. Sebelum wafat 2 tahun kemudian, di tengah pertempuran dengan Harrison, Tecumseh sempat meramal kutukan untuk Harrison bahwa setiap 20 tahun Presiden Amerika Serikat akan meregang nyawa saat masih memegang jabatan. Ya, sekitar abad ke-20, media Amerika Serikat mulai menemukan sebuah pola bak membenarkan kutukan Tecumseh. Setiap 20 tahun memang ada saja Presiden Amerika Serikat yang wafat saat masih memegang jabatan. Dimulai dari Presiden Harrison setelah kematian JFK, nampaknya kutukan Tecumseh berhenti. Selain itu, Presiden ke-12 Amerika Serikat, Zachary Taylor, jadi satu pengecualian setelah dinobatkan pada 1849
dan wafat pada 1850, sehingga bukan kelipatan 20 tahun. Jadi apakah kebetulan belaka atau memang kutukan Tecumseh berlaku? Ya, bukan rahasia, orang Amerika pun terkadang takut dengan kutukan Indian yang sakral. 5. Kutukan Macbeth. Terdapat sebuah mitos bahwa Macbeth 1606, salah satu karya pujangga legendaris Inggris William Shakespeare, memiliki kutukan tersendiri pada namanya dan penggelaran dramanya. Dilarang sebut namanya, kalau harus pakailah nama The Scottish Play atau kejadian naas akan menimpa. Seorang kartunis dan kritikus Inggris, Max Beerbohm, yang lahir pada 1872 atau hampir 3 abad setelah pementasan Macbeth perdana, muak dengan ketenaran Macbeth. Oleh karena itu, Beerbohm kemudian merancang kutukan Macbeth agar ketenarannya memudar. Bahwa pemeran Lady Macbeth pertama meninggal sebelum pementasan, tentu saja kecelakaan pada pementasan Macbeth sebenarnya hanyalah kecerobohan manusia biasa. Namun ulah Beerbohm membuat kecelakaan kecil tersebut menjadi kutukan. Namun setelah diselidiki, kutukan Macbeth hanyalah kebetulan belaka dan hasil cocokologi yang tidak memiliki bukti. Ya, itulah 5 kutukan legendaris yang terkenal dari dulu hingga saat ini. Selain 5 kutukan tadi, manakah kutukan lain yang pernah lu dengar Sobat Koboi? Atau lu merasa telah dirundung kutukan? Ceritakan saja ya Sobat Koboi. Hehe. Oke Sobat Koboi, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Koboi. Bye.